Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Al-Banjari Education. Hello everyone. I hope that all of you are in good condition. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas ilmu filsafat pendidikan Islam, dan topik kali ini kita akan fokus kepada tentang hakikat alam semesta. Apa itu alam semesta? Semesta adalah segala sesuatu yang dapat kita sentuh, rasakan, ukur, atau deteksi. Alam semesta termasuk makhluk hidup, planet, bintang, galaksi, awan, debu, cahaya, dan bahkan waktu. Sebelum alam semesta lahir, waktu, ruang, dan materi semua tidak ada. Alam semesta berisi miliaran galaksi, masing-masing berisi jutaan atau miliaran bintang. Ruang antar bintang dan galaksi sebagian besar kosong, namun bahkan tempat yang jauh dari bintang dan planet mengandung partikel debu yang tersebar atau beberapa atom hidrogen per sentimeter kubik. Ruang yang diisi dengan radiasi, misal cahaya dan panas, medan magnet, dan partikel berenergi tinggi, misal sinar kosmik. Alam semesta sangat besar. Diperlukan jet tempur modern lebih dari 1 juta tahun untuk mencapai bintang terdekat dengan matahari. Bepergian dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik dibutuhkan 100.000 tahun untuk melintasi galaksi Bima Sakti kita sendiri. Tidak ada yang tahu ukuran pasti alam semesta karena kita tidak bisa melihat ujungnya, jika pun itu ada. Yang kita tahu adalah bahwa alam semesta yang terlihat setidaknya berukuran 93 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun, sekitar 9 triliun kilometer. Bagaimana alam semesta tercipta? Ateis tidak dapat membuktikan mengapa kita ada di sini. Namun, para kaum agamawan pun tidak dapat membuktikan mengapa kita ada di sini. Sedikit yang mereka ketahui bahwa pikiran tidak mampu menjawab pertanyaan seperti ini. Seorang harus mengetahui hakikat pikiran, mekanisme pikiran, dan batasan-batasan pikiran. Seseorang harus tahu apa pikiran itu, dan itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ilmuwan percaya bahwa alam semesta itu dimulai dengan Big Bang yang terjadi hampir 14 miliar tahun yang lalu. Sejak itu, alam semesta mengembang keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi, luas ruang yang sekarang kita lihat miliaran kali lebih besar daripada saat semesta masih sangat muda. Galaksi-galaksi juga bergerak semakin menjauh dari ruang di antara mereka mengembang. Di dalam Islam, kita diajari bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Kita mempercayai Allah yang menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Islam memiliki sumber utama informasi, yakni Al-Quran, yang dengan itu para kosmologi Muslim membangun teori dan mengarahkan gagasan mereka tentang kosmologi Islam. Menurut Al-Quran, Allah yang memegang segalanya dan memiliki kekuatan untuk menciptakan hal-hal yang dapat diamati atau tersembunyi di alam semesta ini. Kita mempercayai kekuatan kun fayakun milik Allah, karena hanya zat Allah saja yang bisa membuat alam semesta, karena kita tahu semua mempunyai awal dan akhir. Tentunya membutuhkan zat yang mampu membentuk awal dan akhir, dan zat itu haruslah tidak memiliki awal dan akhir seperti ciptaannya. Logikanya adalah di dalam matematika ada angka 0. 0 berarti tidak ada. Dimulai dari angka 0 itulah diciptakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertanyaannya, siapa yang menambahkan 0 menjadi 1? Ya, itulah yang kita yakini sebagai zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Pengetahuan tentang ajaibnya penciptaan semesta ini haruslah menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita merasa begitu, semakin kita merasa tiada berdaya diri kita selain daripada kuasa Allah, semakin kita takut dan menyembah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Seperti penjelasan tadi terkait filsafat, kebenaran sejati masihlah relatif dan objektif tergantung dengan siapa yang mencoba mengungkapkannya. Faktanya, sebenarnya kita tidak tahu apa sebenarnya hakikat alam semesta,
Kaum ateis, mereka tidak bisa menjelaskan kenapa alam semesta ini tercipta. Mereka cuma bisa memikirkan bagaimana asal mula alam semesta, yakni dengan berbagai macam teori seperti teori Big Bang. Kaum teis atau kaum agamawan pun belum mampu memberikan bukti nyata. Mereka hanya mampu memberikan argumen kenapa alam semesta ini tercipta. Di kitab suci atau di ajaran agama selalu ada alasan kenapa dunia ini tercipta. Banyak jawaban filosofis yang dapat digunakan untuk menjawabnya. Namun sejatinya kita tidak pernah tahu karena indera kita dan nalar kita masih terbatas. Kita hanya meyakini apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis atau bagi umat beragama lain, yakni melalui kitab suci mereka atau ajaran dari pimpinan agamanya. Sebagai Muslim, kita berdialog dengan Tuhan dengan membaca isi Al-Quran terkait kenapa Allah menciptakan alam semesta. Al-Quran mengatakan tujuan utama alam ini diciptakan adalah untuk kita manusia yang dicintai Allah. Allah sayang dengan kita dan karena itu Dia ingin menciptakan dunia dan kita berada di dalamnya agar mengasah keimanan kita, agar kita menjadi hamba yang takwa dan tunduk dengan Allah. Sekian uraian singkat terkait hakikat alam semesta. Semua hal yang ada di alam ini masih menjadi misteri dan penuh perdebatan. Kalau menurut kalian, apa sebenarnya hakikat dari alam semesta? Silahkan komen-komen di bawah ini dan sampaikan argumen kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan share video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi, pada keluarga kalian atau teman-teman kalian. Adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.